Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Guru Bergerak. Terima kasih rekan-rekan yang sudah subscribe dan sudah setia di channel Guru Bergerak. Bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dari saya. Semoga kita menjadi sahabat yang setia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan jalur masuk di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini kabar gembira untuk kemarin adik-adik yang belum lolos SNMPTN 2022. Di sini Bapak saya memberikan informasi ada jalur prestasi tahun 2022 oleh Universitas Gadjah Mada. Setidaknya ada 4 jalur yang bisa adik-adik ikuti. Ini semua tanpa tes ya adik-adik ya. Jadi jangan khawatir. Jadi bagi kemarin yang belum diterima SNMPTN, jangan berkecil hati. Silakan adik-adik coba untuk daftar di jalur ini. Siapa tahu rezeki. Dan juga kabar gembira untuk kemarin adik-adik yang mendaftar SNMPTN dan KIP kuliah yang belum lolos, jangan khawatir. Nah, di jalur ini juga ada jalur namanya penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM. Jadi di dalamnya juga terinclude KIP kuliah. Ayo kita pelajari bersama-sama. Bagaimana syaratnya dan apa saja yang harus disiapkan oleh adik-adik semuanya, mari kita cek bersama-sama. Nah, ini yang pertama adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Pengertiannya adalah jalur seleksi ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap siswa yang dengan kemampuan akademik tinggi tetapi kurang beruntung secara ekonomi. Nah, untuk kriterianya adik-adik sama dengan kriteria KIP kuliah. Jadi sama. Ya terdaftar di DTKS, memiliki PKH, memiliki KKS, punya KIP dan lain sebagainya. Yang kedua, pendapatan dari orang tua wali itu 4 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah pendidikan orang tua itu setinggi-tingginya S1 atau D4. Mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi ini akan memperoleh beasiswa UKT selama 8 semester apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahun tuh. Biasanya kalau peserta KIP kuliah atau tidak mampu beasiswa bibit unggul tidak mampu itu ada ketentuan UKT-nya. Apa namanya kok UKT? Ketentuan IPK. Jadi lupa ya, IPK itu biasanya minimal 2,75 ya. Artinya itu kalau tahun lalu ya, kalau tahun ini nggak tahu, mungkin sudah 3 atau 3,5 ya. Selanjutnya adalah syaratnya apa saja Pak? Yang pertama adalah warga negara Indonesia, pendaftar memiliki kemampuan akademik tinggi dan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, merupakan siswa-siswi tahun terakhir di SMA, SMK, MA atau sederajat pada tahun ajaran 2021-2022 ya, jadi tidak bisa gap year, jadi tahun berjalan ini. Yang keempat, memiliki nilai kognitif yang tuntas di atas KKM pada rapor untuk semua mata pelajaran mulai dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 bagi SMK program 4 tahun. Nah, yang kelima, diusulkan oleh kepala sekolah dan merupakan 25% siswa-siswi terbaik di kelasnya pada semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 bagi SMK program 4 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah bagi masing-masing pendaftar. Sudah kebayangkan? Yang keenam, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi ini. Oke. Prosedurnya gimana? Yang pertama adalah membuat akun melalui laman https um.ugm.ac.id. Lalu adik-adik boleh memilih 2 program studi, sarjana atau sarjana terapan di 4 ya. Urutan pilihan menunjukkan prioritas. Oke. Yang kedua adalah mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran Rp25.000. Nah, petunjuk pembayarannya sesuai petunjuk pembayaran ya. Jadi ada metode khusus atau ada kode khusus yang adik-adik terima dari UGM nanti kalau sudah membayar. Yang keempat, mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing. Nah, yang kelima adalah melihat pengumuman seleksi pada tanggal 19 Mei 2022 setelah
Ini UTBK sudah mulai. Pengapang dokumennya apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum adik-adik menyiapkan dokumen, baca dulu atasnya. Siapkan scan dokumen berikut ini untuk diunggah. Ukurannya minimal 150 KB dan maksimal 800 KB. Untuk masing-masing file, hasil scan harus dapat dibaca dengan jelas. Biasanya menggunakan real scanner juga sudah bagus. Berkasnya apa saja yang harus adik-adik unggah? Yang pertama adalah rapor asli konversi dari sekolah dalam skala 100. Khusus sekolah yang menggunakan skala penilaian 4 atau 10 ya. Ini untuk khusus ya. Kalau untuk reguler itu adik-adik cukup scan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Kalau untuk SMK program 4 tahun semester 1 sampai semester 7. Yang kedua surat rekomendasi kepala sekolah, di sini sudah ada formatnya. Tinggal unduh saja, nanti adik-adik tinggal meminta tanda tangan kepada kepala sekolah adik-adik. Sertifikat prestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi, nasional, dan internasional atau setara yang diperoleh selama menempuh pendidikan SMA ya adik-adik. Jadi jangan melampirkan prestasi yang di SMP, jadi di SMA. Maksimal adalah 3 sertifikat juara terbaik yang dimiliki adik-adik. Kalau adik-adik punya juara nasional, internasional itu lampirkan. Kalau adik-adik dari provinsi, nasional, internasional, lampirkan semua 3 ya. Kalau misalkan internasional mendapatkan juara 2 kali ya lampirkan semuanya adik-adik. Surat keterangan penghasilan kedua orang tua. Ini biasanya kita minta di kelurahan kalau yang non ASN ya, yang warga sipil gitu. Bendahara gaji bagi pekerja sektor formal seperti PNS. Nah, ini sudah tertera PNS, TNI, Polri, karyawan swasta dan pensiunan. Jadi di perusahaan misalnya minta bendahara gaji ya. Camat bagi yang tidak bekerja atau pekerja sektor informal antara lain buruh, petani, nelayan, pedagang, wira swasta mencantumkan peraturan selama 6 bulan sini di kecamatan atau di kelurahan bisa. Tapi lebih amannya kalau di sini diteruskan camat ya ke kecamatan saja. Biasanya ada kampus yang mensyaratkan hanya cukup dari kelurahan juga sudah sah gitu. Tapi ini UGM misalkan di kecamatan berarti ya ikuti saja di kecamatan. Kelima kartu keluarga, yang keenam adalah KIP, kartu keluarga sejahtera atau kartu peserta program keluarga harapan atau kartu sejenisnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bukan surat keterangan tidak mampu. Oh, jadi adik-adik tidak perlu mengunggah surat keterangan tidak mampu. Oke ya. Selanjutnya adalah jadwal seleksinya kapan Pak? Nih, tanggal 31 sampai 13 April. Dan pengumumannya tanggal 19 Mei 2022. Oke, ini untuk yang tidak mampu adik-adik. Selamat mencoba ya, semoga sukses. Oke, selanjutnya adalah penelusuran bibit unggul kemitraan atau PBUK ya. Oke, kita pelajari bersama-sama. Pengertian dari beasiswa ini adalah atau jalur ini adalah ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan, diusulkan dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Jadi ini Pemda ya adik-adik, nanti bisa mengurus ke Pemda terdekat daerah asal adik-adik. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap pembangunan SDM di daerah ya. Program kemitraan ini mensyaratkan adanya nota kesepahaman MOU atau perjanjian kerjasama antara mitra dengan UGM. Mitra yang dimaksud dalam program ini adalah Pemda, pemerintah dan atau perusahaan yang sudah melakukan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu apa saja pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Biasanya kalau perusahaan besar biasanya dia ada kerjasama dengan kampus-kampus ternama seperti UGM ya. Kalau Pemda insya Allah adik bisa dibantu kalau ada yang harus di Pemda. Syaratnya apa saja Pak? Syaratnya hanya 7 syarat saja. Yang pertama adalah WNI, yang kedua merupakan intinya adalah ini siswi tahun terakhir ya, intinya tahun berjalan, tidak boleh gap year ya. Yang ketiga memiliki nilai kognitif yang tuntas di atas KKM pada rapor untuk semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai 5 bagi SMA reguler atau M reguler dan 1 sampai 7 untuk SMK program 4 tahun.
Yang keempat, diusulkan oleh mitra yang bekerjasama dengan UGM ditunjukkan dengan adanya nota kesepahaman, MOU atau perjanjian kerjasama ya, yang masih berlaku. Yang kelima, merupakan 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai 5 dan semester 1 sampai 7 untuk SMK program 4 tahun. Yang keenam, memiliki dokumen sebagai berikut. Nah, sama saja, adik harus punya nilai rapor 1 sampai 5 ya. Untuk yang reguler, untuk SMK 4 tahun itu 1 sampai 7. Yang B yaitu sertifikat prestasi kejuaraan tingkat provinsi, nasional, internasional juga dilampirkan di dokumen adik-adik. Serta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, yaitu bahwasannya adik-adik termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya. Surat rekomendasi dari mitra, surat kesanggupan dari instansi penanggung biaya mitra untuk membayar satu, biaya pendidikan sampai selesai. Yang kedua, kontribusi subsidi silang gitu ya. Untuk selanjutnya, nota kesepahamannya yang sudah saya sampaikan di awal tadi dari instansi ke UGM. Selanjutnya adalah kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan di luar bidang pendidikan, misalnya penelitian pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kapasitas institusi antara instansi pengusul atau mitra dengan UGM di masa yang akan datang. Yang tujuh, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Nah, ini mungkin untuk lebih memastikan adik-adik memang benar-benar sehat, bisa adik-adik minta di rumah sakit terdekat yaitu surat keterangan sehat agar memastikan bahwa adik sudah sangat sehat. Prosedurnya hampir sama dengan yang penelusuran untuk tidak mampu tadi, yaitu membuat akun di website UGM ini sudah tertera di sini. Kalau adik memilih dua program studi atau D4, yang kedua mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen dan mengunci. Dan untuk memperoleh kode pembayarannya, jadi adik harus menyelesaikan dulu biodata dan mengunggah semua dokumen ini, baru bisa melakukan pembayaran ya. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 sesuai petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan mengunggah kode pembayaran yang telah diperoleh. Jadi nanti adik setelah membayar akan mendapatkan kode unik gitu ya. Mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing, dan terakhir adalah melihat pengumuman pada tanggal 19 Mei. Kelengkapan dokumennya apa saja Pak? Hampir sama dengan yang tadi. Yang membedakan hanya beberapa surat saja. Yang pertama sama nilai rapor ya, 1 sampai 5 untuk reguler dan 1 sampai 7 untuk SMK program 4 tahun. Yang kedua adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah. Formatnya sudah disiapkan oleh pihak UGM. Saran saya adalah jangan merubah format ini. Ikuti saja sesuai dengan format yang sudah disediakan UGM. Ya, template-nya sudah ada, tinggal download aja adik-adik ya. Yang ketiga, surat rekomendasi dari mitra, dari Pemda atau dari perusahaan yang adik-adik tuju nanti ya. Yang keempat adalah surat kesanggupan instansi untuk menanggung biaya. Jadi nanti ini adik-adik ketika ke instansi atau ke perusahaan sudah membawa semua dokumen ini, jadi biar mudah ya. Jadi nanti pihak instansi tinggal menandatangani saja. Yang kelima, kerjasama yang sudah ada dan dilaksanakan di luar bidang pendidikan, misalnya penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kapasitas institusi dan antara instansi pengusul dan UGM di masa yang akan datang. Jadi kira-kira profitnya apa nih kalau kerjasama dengan instansi ini? Yang keenam adalah nota kesepahaman atau MOU. Yang ketujuh, sertifikat prestasi dalam kejuaraan provinsi, nasional, dan internasional atau yang setara gitu adik-adik ya. Lampirkan 3 sertifikat terbaik adik-adik. Oke dong. Selanjutnya adalah jadwal seleksinya kapan? Sama 19 Mei 2022. Selanjutnya adalah setelah PBUK, yaitu adalah penelusuran bibit unggul berprestasi atau PBUB. Nah, ini bagaimana syaratnya dan prosedurnya, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini saya sudah membuka linknya. Yang pertama kali harus kita pahami adalah pengertiannya apa untuk beasiswa ini. Jadi jalur ini diperuntukkan bagi siswa pemenang juara lomba di bidang olahraga, seni, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai program studi yang dipilih. Jadi adik-adik ini
Kalau misalkan berprestasi di bidang olahraga ya harus ngambil olahraga, kalau seni ya harus seni, kalau iptek ya harus iptek apa saja yang di list atau diperuntukkan bagi adik-adik. Saya untukkan dari ya, kalau misalkan ada adik juara fisika, ya dia harus ngambil fisika, geografi harus ngambil geografi. Itu jadi juaranya baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional atau yang setara bidang olahraga, seni dan iptek pada jalur PBIB. Yang pertama adalah olahraga. Klaster olahraga itu apa saja Pak? Lomba yang diakui yaitu atletik, bulu tangkis, futsal, karate, pencaksilat, sepak bola, tenis lapangan ya. Ada bola basket, bridge, hoki, kempu, renang, softball, tenis meja, bola voli, catur, judo, panahan, selam, dan taekwondo. Nah ini adalah cabang olahraga atau prestasi yang diakui oleh UGM. Jadi para juara ini silakan persiapkan ya, portofolionya disiapkan gitu ya, piagamnya juga ya. Untuk klaster seni itu ada fotografi, juara fotografi, orkestra atau seni musik, seni rupa, marching band, paduan suara, seni suara, pop, keroncong, dangdut, dan seriosa. Wih, ada dangdut juga nih adik-adik. Ayo siap-siap. Nanti habis ini bisa ikut LIDA ya, atau apa ya, seleksi yang ada dangdutnya, kompetisi dangdutnya. Teater, MTQ nih, kemarin bagi adik-adik yang para juara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran bisa ikut ini. Pesparawi atau lomba keagamaan sejenis. Ini termasuk hadroh juga ya. Selanjutnya adalah seni tari dan karawitan ya, termasuk wirasuara dan sinden nih. Gaya Jogja, Surakarta, dan gaya Bali. Jadi ini para pemain dan para sindennya. Jadi para yogo-yogonya ya. Bahasa Jawa. Untuk klaster iptek itu ada juara matematika, informatika, ekonomi, fisika, biologi, kebumian, kimia, astronomi, dan bidang lain yang sesuai. Itu ditentukan oleh pihak UGM ya. Persyaratannya apa saja adik-adik? Nah ini ada 10 syarat paling tidak. Ini sebenarnya ini semua hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Jadi adik-adik bisa mempelajari sendiri nanti ya. Nah yang membedakan hanya khusus pendaftar yang nomor 6 ya. Pendaftar klaster olahraga atau klaster seni merupakan 50% siswa-siswi terbaik kelasnya. Bagi siswa-siswi peraih juara 1 dan juara 2 nasional internasional dapat 60% siswa-siswi terbaik di kelasnya. Yang punya prestasi. Kali ini memang khusus untuk siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswi yang berprestasi ya. Prestasi olahraga, seni, dan iptek. Pendaftaran klaster seni, bidang orkestra, musik, panduan suara, seni suara harus dapat membaca partitur, not balok ya, pas seperti not balok gitu ya. Memiliki kesehatan, nah tadi surat sehat ya. Memiliki sertifikat piagam kejuaraan yang dimenangkan selama jenjang SMA, minimal 3 sertifikat. Nah ini untuk syarat dari masing-masing klaster. Nah, untuk klaster olahraga syaratnya adalah juara 1, 2, 3, 4, 5 atau finalis kejuaraan internasional ya. Juara 1, 2, 3 kejuaraan resmi tingkat nasional, atau juara 1 atau 2 kejuaraan resmi tingkat provinsi, atau prestasi kejuaraan beregu harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim pada saat lomba, misalkan voli ya, bulu tangkis itu kan regu. Seperti itu. Untuk klaster seni yaitu juara 1, 2, 3, 4, 5 atau finalis kejuaraan internasional gitu ya, atau pernah mengikuti pementasan pameran kegiatan tingkat internasional yang direkomendasikan oleh Dewan Kesenian Kebudayaan daerah atau lembaga yang berwenang. Misalkan adik-adik punya karya seni yang bagus, misalkan lukis, pernah pameran di Amerika atau Belanda, bisa dilakukan juga. Juara 1, 2, 3 Porseni atau festival seni atau MTQ atau Pasparawi atau lomba keagamaan seni tingkat nasional. Ini para lomba ini ya, bisa disiapkan ya piagamnya. Juara 1 atau 2 Porseni festival seni atau kegiatan sejenis tingkat provinsi. Peserta kejuaraan
bergu harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim. Jadi buat surat keterangan seperti itu ya. Klaster iptek ini juara lomba yang diselenggarakan oleh UGM, ini termasuk hitungan ya. Yang kedua adalah juara lomba tingkat provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan oleh institusi yang kredibel, misalkan KSN, Olimpiade, OSN. Juara atau finalis lomba tingkat internasional yang diselenggarakan oleh International Matematik Olympiad, IMO, International Fisik Olimpiade IPMAO, Biologi, International Biologi Olimpiad, IBO, International Chemistry Olimpiad, ICH, International Olimpiade Informatik, IOI, LIPI, dan Kemedikbud. Atau peserta kejuaraan bergu harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim pada saat lomba. Nah, ini adalah untuk syarat mengikuti jalur penelusuran bibit unggul berprestasi 2022. Prosedurnya sama, membuat akun di laman UGM. Nah, lalu adik-adik memilih 2 program studi yang sesuai dengan bidang kejuaraannya atau klaster juaranya. Jadi olahraga ya daftar olahraga, seni ya seni, iptek ya iptek. Mengisi biodata, melakukan pembayaran sebesar 275.000, mencetak bukti pendaftaran online dan melihat pengumuman seleksi pada tanggal 19 Mei. Kelengkapan dokumen ya, hampir sama semuanya adik-adik. Yang pertama yaitu nilai rapor 1 sampai semester 5 untuk reguler dan 1 sampai 7 untuk SMK program 4 tahun. Yang kedua adalah piagam sertifikat kejuaraan bidang olahraga, seni dan iptek. Sertifikat yang berlaku adalah sertifikat yang diperoleh semasa jenjang SMA, maksimal 3 sertifikat juara yang terbaik yang dimiliki. Piagam sertifikat harus disahkan oleh induk organisasi terkait khusus olahraga ya. Surat rekomendasi kepala sekolah klaster iptek dan klaster seni olahraga. Di sini juga ada formatnya. Tinggal ada dulu dan ada melengkapi yang belum diisi. Surat kesanggupan pembiayaan, surat kesanggupan akan ikut aktif di UKM khusus pendaftar klaster olahraga dan klaster seni, video portofolio khusus klaster olahraga dan seni, dokumen penyertaan portofolio khusus pendaftar klaster olahraga dan klaster seni dibuat dalam file slide prestasi PowerPoint, template file PowerPoint dapat diunduh di sini. Selanjutnya di sini terdiri dari 4 lagi ya yang harus adik-adik lengkapi di foto ini. Yang pertama adalah identitas diri, surat keterangan sehat, surat pernyataan keaslian karya, dan karya 1 dan karya 2 khusus klaster seni dan khusus klaster seni, fotografi dan seni rupa. Portofolio olahraga yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah dokumen video, dokumen kesehatan. Nah, formatnya sudah ada di sini, tinggal diunduh. Dokumen penyerta, format dokumennya sudah ada di sini, yaitu adik-adik menguploadnya format MP4 berukuran maksimal 10 MB ya. Nah, di sini sudah ada kriterianya. Nanti tinggal adik-adik silakan pelajari di web UGM ya. Portofolio seni, nah di sini juga ada, sama saja. Portofolio seni kedua, nah klaster marching band, orkestra ini untuk yang kelompok ini tadi untuk yang klaster fotografi dan seni rupa. Kalau ini untuk yang klaster marching band, orkestra, paduan suara, seni tari, teater, MTQ, Pesparawi atau lomba keagamaan sejenis. Oke, selanjutnya adalah penelusuran bibit unggul SMA, MA, SMK khusus sarjana terapan sekolah vokasi ya. Jadi ini untuk yang vokasi. Pengertiannya apa? Jalur ini merupakan seleksi bagi siswa-siswi SMA, SMK, MA melalui seleksi prestasi akademik sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa UGM yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan dan kematangan pribadi yang ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai di sekolah. Siswa yang diusulkan merupakan 20% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai 5 atau semester 1 sampai 7 untuk
SMK program 4 tahun. Dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Persyaratannya apa saja, yaitu warga negara, merupakan siswa-siswi tahun terakhir ya tahun ini, memiliki nilai kognitif yang tuntas, jadi tidak boleh ada di bawah KKM ya, diusulkan oleh kepala sekolah dan merupakan 25% siswa terbaik di kelasnya, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran atau tidak melampirkan surat keterangan sehat. Prosedurnya bagaimana adalah sama dengan program yang lainnya, itu membuat akun di laman UGM. Adik-adik boleh memilih 2 program studi khusus pada program sarjana terapan 4 setelah vokasi ya. Urutan pilihan menunjukkan prioritas. Jadi adik-adik harus memahami strategi dalam pemilihan jurusan. Ya. Mengisi biodata, mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Jadi selesaikan dulu biodata dan semua dokumennya, lalu adik-adik melakukan pembayaran, yaitu Rp275.000 gitu ya. Nanti setelah adik-adik membayar, adik-adik akan diberikan kode unik atau kode pembayaran yang akan diberikan. Mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing, lalu melihat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 19 Mei 2022. Jadi sebelum adik-adik menyelesaikan pendaftaran diteliti ulang. Nah, pihak UGM sudah memperingatkan dari tadi ya, dari berbagai jalur yang dibuka, selalu diingatkan bahwasanya teliti ulang seluruh isian data, perubahan data maupun dokumen tidak dapat dilakukan setelah pendaftar mengunci data atau submit dan memperoleh kode pembayaran. Jadi sebelum mengunci biodata dan dokumen, pastikan adik-adik sudah mengulang-ulangi lagi, meneliti lagi kira-kira mana yang kurang benar, mana yang harus ditambahkan, mana yang kurang tepat gitu ya. Jangan sampai terlewat. Oke. Kelengkapan dokumennya apa saja? Ya rata-rata sama saja seperti tadi. Rapor asli atau rapor konversi dari sekolah dalam skala 100, khusus sekolah yang menggunakan skala penilaian 4 atau 10 ya. Nilai semester 1 sampai 5. Reguler dan 1 sampai 7 untuk SMK program 4 tahun. Sertifikat prestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi, nasional, internasional dan yang setara yang diperoleh selama menempuh pendidikan SMA apabila ada maksimal 3 sertifikat. Surat rekomendasi dari kepala sekolah sudah ada formatnya, tinggal menunggu. Surat kesanggupan pembiayaan, surat keterangan penghasilan orang tua yang disahkan oleh camat bagi non karyawan atau oleh penerima gaji karyawan. Jadi ini saya ingatkan adik-adik bahwasanya untuk jalur ini, semua jalur itu tadi kecuali jalur yang penyelusuran betul-betul tidak mampu itu, jadi adik-adik tetap membayar ya, tidak menjamin beasiswa. Ini hanya pada seleksi masuk saja. Kalau yang sudah jaminan beasiswa itu yang beasiswa yang tadi, yang penyelusuran betul-betul tidak mampu. Jadi itu yang berprestasi, yang mitra tadi dibayari oleh mitranya, misalkan Pemdanya mau membayari, harus sanggup membiayai adik-adik selama kuliah di UGM. Nah, kecuali yang prestasi sama vokasi ini dia adik-adik membayar sendiri gitu. Ini hanya mempermudah di jalur masing-masing. Selanjutnya adalah jadwal seleksinya sama 31 Maret sampai 13 April gitu ya. Nah, jadi itulah tadi semua jalur yang sudah saya sampaikan ya adik-adik semuanya. Di sini ada 4 jalur yang bisa adik-adik ikuti. Bagi yang belum lulus SNMPTN, jangan sedih, ikuti jalur ini. Insya Allah kalau adik-adik memenuhi syarat akan diterima oleh pihak UGM. Jangan khawatir, jangan bingung. Untuk panduan pembuatan akun di sini sudah ada. Panduannya tinggal klik saja. Panduan pembuatan akunnya ada, panduan aktivasi emailnya juga sudah ada. Bahkan video tutorialnya juga sudah ada. Jadi adik-adik silakan pelajari di sini. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang tidak memanfaatkan peluang ini. Jadi selagi ada peluang, selagi ada kesempatan, manfaatkan dengan baik. Oke, saya kira cukup, semoga bermanfaat. Jadi segera adik-adik mendaftar mumpung ada waktu, kurang lebih masih ada sekitar 9 harian lagi. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Semoga sukses dan berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya.